Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Minahul Tsaniyah atau Wasiyatul Mustafa di kalangan ulama-ulama atau santri-santri pondok pesantren, baik pondok Al-Quran ataupun salaf, sangat familiar banget namanya Kitab Wasiyatul Mustafa atau Kitab Minahul Tsaniyah. Ya Ali, berarti bawahnya ya Ali, ya Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aradta nalikane karep sira hajatan ing hajat. Jadi barang siapa kamu punya hajat, nah ini maka saya bilang kenapa harus dijazahkan ini. Apabila kamu punya hajat, dan itu harus yakin enggak, dan itu nggak bisa enggak menolak keyakinan itu, yakin harus yakin gitu. Wah ini biasa, karena udah hafal, contohnya gitu. Contohnya ini, fakro moko moco, maka membacalah fakro ayat al-kursi, ayat kursi, bacalah ayat kursi. Kadang-kadang sepele ayat kursi itu, sepele, wah biasa udah hafal. Allah di setiap tahlil juga ada, tapi karena kita tidak mau memaknai maksud yang terkandung dalam ayat kursi ini, pada akhirnya kita menyepelekan. Nah biasa. Apalagi contohnya gini, yang ngasih umpamanya sama-sama teman satu ini, kadang-kadang padahal ini udah hebat, udah di ini banget, bacalah ayat ini, biasa begini, taulah surat Al-Fatihah. Itu juga siapa? Kadang-kadang seperti itu. Padahal namanya kebenaran yang absolut atau kebenaran yang hakiki itu tidak akan pernah diganggu-gugat dengan siapa yang memberi. Jadi kebenaran absolut, kebenaran hakiki tidak pernah terganggu-gugat oleh siapa yang memberi. Karena udah kebenaran absolut, kebenaran yang hakiki. Jadi nggak bisa. Contoh Al-Quran, saya ngomong Al-Quran tentang Al-Quran begini-begini, nggak bisa kita ngomong, lu siapa? Bukan lu siapa, tapi Al-Qurannya itulah yang disebut kebenaran yang absolut. Gitu. Nggak bisa diganggu-gugat dengan hal-hal yang lain. Jadi kebenaran hakiki itu nggak bisa diganggu-gugat dengan perilaku manusia. Taruhlah tukang mabok, dia ngomong nih, bilang mabok. Aku ngomong nih, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Itu Al-Quran benar banget. Itu, wahai orang-orang yang beriman, maka masuklah ke agama Islam dengan sempurna. Itu betul. Dan Al-Quran itu tidak akan pernah terganggu dan terubah dengan siapapun yang mengatakan. Jadi kebenaran absolut, kebenaran hakiki itu tidak akan pernah terganggu oleh siapapun yang mengatakannya. Nah, gitu ya. Jadi makanya si ayat kursi, ayat kursi, ayo kita yakin ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Untuk apa di dalam terusannya? Wada'u ngajak siro ataupun doa siro Allah ing Gusti Allah. Jadi ini adalah bentuk doa Allah kepada Allah bil humumi ing dalam kesusahan. Nah ini tujuannya. Jadi kalau kita susah hidupnya,
pahit hidupnya gara-gara minum kopi pahit bapaknya. Enggak. Pahit hidup kita, susah hidup kita. Jangan sampai terlewatkan dengan ayat kursi ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah gitu. Udah pasti, udah gak bisa enggak. Karena ini kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki, gak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau susah, betul susah itu, baca itu. Kayaknya kan gak ada susah yang karena ada masalah. Ada yang susah gara-gara emang gak tahu masalahnya apa. Kenapa? Karena saking banyak masalahnya, hanya gak dipikirin masalah itu, aja susah sendiri. Apa masalahnya apa? Padahal gak ada masalah saya itu. Padahal masalahnya banyak gitu. Pernah gak kejadian? Pernah, coba aja. Kok susah gitu? Apaan? Tapi gak ada masalah. Karena saking banyak masalahnya manusianya gitu. Seakan-akan tidak ada masalah, padahal dikerjakan satu persatu. Oh ini masalahnya seperti ini, maka bacalah setelah ayat kursi, baca itu, masya Allah. Kedua, untuk apa ayat kursi ini wasiat dari Nabi kepada Sayyidina Ali, wal kurubi, untuk mencegah daripada kerupakan. Rupak itu apa? Sumpah. Padahal sumpah kan ada masalah sedikit ya sumpah. Makanya apapun masalah itu jangan dimasukin hati, biar nggak sumpah. Padahal sumpah sendiri. Kalau ada masalah dimasukin ini, punya duit banyak bingung ngeluarinnya. Sumpah. Ada saya aja Pak Yudi. Ada ya? Nggak ada ya kalau duit ya. Kalau ada duit nggak ada kayaknya nggak. Yang ada malam jalan-jalan ke puncak, ke ini segala macam. Pas kira habis pulang ke rumah habis, ya. Nah, gitu ya, kerupakan sumpah gitu, sumpah gara-gara punya masalah segala macam dan segala macam. Makanya saya bilang begini, orang kenapa harus kita ngaji? Karena ngaji itu antara orang bodoh dengan orang pintar itu beda tipis, bisa dikatakan sama. Kok bisa? Iya, gini, orang bodoh kalau dia tidak beriman, tidak memakai keimanannya, tidak memakai keilmuannya, tidak punya ilmu, kan orang bodoh tidak punya ilmu, berarti tidak memakai keimanannya, maka kebodohan itulah yang menyebabkan dia adalah rupak dan sumpah. Sama dengan orang pintar dengan yang tidak memakai keimanannya, dia tahu segala ini tapi tidak didasari dengan keimanannya, maka sama dengan orang bodoh. Karena itulah yang sebelah sama. Maka yang membedakan adalah supaya orang bodoh dengan orang yang pintar itu harus didasari dengan keimanan. Kenapa? Orang pintar pasti dia ada ilmunya. Kenapa ilmunya harus nggak dipakai? Pakai ilmunya supaya menjadi iman di situ. Maka kajian-kajian itu untuk menambah keimanan kita supaya tambah. Oh iya, ini ayat kursi ini. Jadi mau berbuat segala sesuatu yang sifatnya agak mungkin negatif, jadi bisa terhindar. Kita nggak bisa, karena kita sendiri itu, saya pribadi tidak bisa menghindar dari hal-hal seperti itu, apalagi di Jakarta. Maka kita minta dijaga, ya Allah, saya tidak sanggup untuk melakukan atau mencegah orang-orang seperti ini, tapi jagalah ya Allah melalui malaikat-malaikatmu yang ada di kanan kiri kami ya Allah, gitu. Supaya apa? Ketika kita jalan begini, oh iya ada namanya di Jakarta, keluar rumah, nggak usah keluar rumah, masih di luar rumah baru melek sudah melihat maksiat. Dari mana? Kadang-kadang melek mata HP pas buka sering udah nggak pakai apa-apa. Nggak usah di luar rumah. Keluar rumah pakai seginian, pakai tank top, gabre. Iya kalau pakai BH, kalau kagak udah pikirannya kemana-mana kan, kita pikirannya kemana-mana. Maka saya bilang tadi, orang bodoh dengan orang pintar enggak jauh beda pun tipis. Kenapa? Kadang-kadang yang orang pintar pun akhirnya apa? Wah, bisa istighfar ini entar lah. Ngakalin, Gusti Allah diakalin. Banyak hati-hati. Wakul lan moco osiro. Wakul dan bacalah. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghis. Ini yang disebut istighosah, yang
sering kita dulu kita istighosa. Ini kalimatnya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Kalau yang di situ nanti la ilaha illa antanya di beda tempat, tapi di sini di Tengah. kitab ini langsung disatu katakan, satu kalimatkan, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Itu istighosa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup atau menghidupkan, ya qayyum yang maha membangunkan atau mendirikan, membangkitkan, la ilaha illa anta yang kita sering kita lakukan, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Kalau anta langsung kepada domirnya, langsung engkau ya Allah. La ilaha illallah itu langsung kepada kalimat Allahnya. Maka saya bilang, ada yang begini, ketika saya nulis di status itu, ketika Tuhan begini, ente kan orang Islam, kenapa kan katanya mubalim, kenapa ini pakainya Tuhan, kenapa nggak pakai Allah? Emang saya nggak boleh mentuhankan Allah sebenarnya? Emang nggak boleh saya menuhankan Allah? Itu saya harus menuhankan siapa kalau bukan Allah sebenarnya? Nah, itu artinya permainan bahasa yang tidak harus diperdebatkan gitu. Mau dia bilang Tuhan, mau bilang Allah, berarti secara spesifik. Kalau mau bilang Tuhan, berarti saya juga menuhankan Allah. Sudah beres kan gitu. Jadi ada aja yang kritis seperti itu, tapi harus punya jawaban. Emang dan guru saya begitu boleh gitu ya? Jangan, kita harus punya jawaban. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan. Nah, di sini maksudnya Tuhan ilahun itu artinya Tuhan, arti sifatnya masih makiro, masih umum. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali engkau ya Allah. Di sini makanya illallah, anta diganti illallah. Jadi gitu ya, illa anta. Sama dengan anta itu kan siapa? Emangnya mau menyebut siapa? Artinya apa anta? Kamu. Kalau kenapa nggak bilang Allah aja? Ada redaksi Allahnya juga ada. Kali ini secara umumnya ya Allah, engkau, anta. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu astaghisu, saya meminta perlindungan. Dan segala sesuatu itu harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, banyak disebut istighosa. Karena istighosa itu, orang-orang NU itu di mana-mana selalu mengadakan istighosa kubur, istighosa. Ini kalimatnya, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, wa aslihli, dan bagusilah kami ya aku ya Allah, sya'ni, keadaanku ya Allah. Nah, minta diampuni segala dosa-dosa dan diperbagusi segala sesuatunya, sya'ni, keadaan kami, keadaanku ya Allah. Maka semua apa yang kita lakukan itu minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap malam Jumat istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walaupun di dalam kitab yang lain dikatakan Imam Syadili atau pengamal Thariqah Syadiliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Tapi kita mengacu pada ulama-ulama di Indonesia, istighfar dulu, astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara, itu baru la ilaha illallah. Padahal udah jelas, kalau Imam Syadili udah jelas, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Hammi wa barid, dan ngilangake, wafat dan menghilangkan. Jadi baca yang tadi itu dari mulai ayat kursi, terus dilanjut dengan ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghiitsu faghfirli waslihli, sakni itu untuk menghilangkan hammi, kesusahan kita. Jadi kesusahan kita itu insya Allah hilang. Yakin seyakin-yakinnya. Nanti ini bisa, silakan diamalkan setelah dijazahkan. Silakan. Nanti. Amin. Fa innallaha mengkuasa temani Gusti Allah, maka sesungguhnya Gusti Allah yaksifu, bakal membuka. Apa yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala?
alaika saking sira terhadapmu al-humuma ing kesusahanmu. Kesusahan akan dibuka lebar-lebar dan itu akan hilang. Maka kalau kita baca itu fa innallaha yaksifu angka al-humuma, itu akan dihilangkan semuanya kesusahan itu dan dibuka lebar-lebar kesusahan itu, maka plong kalau udah buka semuanya, oh iya gitu. Makanya banyak berpikir ketika kesusahan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita perbuat selama ini, yang sudah merasakan al-humuma, ketika kesusahan yang kita lakukan, yang pernah kita perbuat selama ini, mungkin punya hal-hal yang mungkin negatif, maka akan dihilangkan oleh Allah dengan membaca ayat kursi dan juga membaca kun. Dibaca apa? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Bi rahmatika astaghfir. Ini yang cakep nih. Kadang-kadang kita kepengen namanya orang susah, udah gak punya duit, utang ada, segala macam, karena kesusahan. Ada apa? Kagak mau ngomong sama Gusti Allah, ngomong aja kayak orang gila. Yang pernah saya lakukan gitu, kayak orang gila. Ya Allah, aku yang kepengen punya pesantren dong gitu, kayak orang gila aja. Seakan-akan gak ada manusia. Padahal mungkin dari dulu mendengar walaupun istri saya, ini kapan mulai gila. Udah kita aja, minta sama Allah aja, ngomong sendiri. Paling dibilang, lu nggak jadi suami dan tambah begini. Kalau istrinya nggak tahu kan repot. Istrinya nggak tahu. Kita habis ngaji di sini, suruh diomongin, kepengen kita. Wah, gak usah banyak harta, gak usah begini-begini, yang penting kita ini gila susah pasti. Gue lagi sama ya, yang berarti bahasa butuh duit loh. Masih butuh duit. Bodo amat, yang penting saya bisa ibadah, begini, sholat yang rajin, ini, biar mau udut, gak udut pada udut. Ya elah, ngutang lagi, ya masih aja butuh. Makanya orang Islam itu lumayan harus punya kekuatan itu gitu. Makanya saya disarankan sama ya teman-teman asatid kayak itu, kalau memang mau seperti itu. Makanya saya pernah cerita ya, saya tulis kalau enggak antara 25 harapan. Kalau hayalan saya bilang enggak, karena apa? Harapan itu pasti akan dicetuskan sesuatu yang masih ada nominalnya, sesuatu yang masih ada itunya, ada apa ya? Ada yang terlihat, itu bukan hayalan. Contoh, saya mau uang sekian, ya Allah, begini nih, gitu. Saya begini, udah dia ngomong aja gitu, ngomong. Yang ini istrinya kasih tahu, kalau saya ngomong sendiri, pinjam aja ya, gitu. Siram. Atau ketawa ya. Istrinya di belakang, lu ngapain lo bang? Wahayani, ida asobaka nalikane menimpa kepadamu. Ketika menimpa sesuatu musibah kepadamu, hamun, kesusahan, au amrun, ataupun urusan. Ketika menimpa kepada kita suatu kesusahan dan juga urusan apapun di sini, amrun ini urusan apapun, berarti kul min kul. Jadi semua dari kesemuanya urusan itu, maka apapun yang urusannya, baik urusan yang jomblo kepingin kawin, saya kata Andre. Siapa? Bagus kawin. Umur sudah 30 belum kawin, udah pernah kawin tapi udah istrinya nggak ada, mau kawin lagi. Allah gimana ini? Lapor sama Gusti Allah, baca tadi. Ajak dia kena ganti kabul. Besoknya dia bojes. Bojes. Amrul fakul, maka ngucap sira subhanaka, maha suci engkau, Rabbi Gusti pangeranku, la ilaha ora ono ingkang wajib disembah, Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali engkau ya Allah. Nah ini subhanaka rabbi la ilaha illa anta.
kita mensucikan Allah dulu. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Kita kadang-kadang doa dengan menyucikan Allah, mengagungkan Allah, banyak proposalnya, banyak doanya daripada mengagungkan Allah. Makanya di sini selalu diawali dengan mengagungkan Allah dulu. Imam Syafi'i sekali doanya sedikit tapi mengagungkan Allahnya luar biasa. Sahabat selalu dari kuat semua, ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha begini, yang mau begini semua sampai berjam-jam, baru kita ya Allah penuhilah orang-orang di sekitar kami ya Allah. Mudah-mudahan teman-teman saya, murid-murid saya, semua Anda taulan di sekitar sini ya Allah diberkahi ya Allah. Baru minta kepada untuk dirinya ya Allah. Itu malaikat mengaminkan. Kita mau banyak proposalnya tapi ininya kepada Allah sedikit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Udah sampai situ doang nih, sisanya langsung ya Allah, apa namanya itu, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Udah banyak tuh. Akhirnya wafiatan fil jasa, semua tuh sebutin. Habis itu ya Allah, urusan anakku ya Allah, urusan keluargaku ya Allah, urusan diriku ya Allah, aku belum makan belum ini semua, saya urusan kerjaku ya Allah. Ini banyak banget proposalnya, banyak banget. Kita menuhankannya atau menyucikan Allahnya cuma 2 kata. Saya juga kalau jadi Tuhan gini, lo iya lo begitu ya. Jadi supaya nanti di ini la ilaha illa anta alaika inata sesiro tawakkaltu, pasrah ingsun. Jadi kepadamu aku pasrah kepadamu. Nah ini yang disebut tawakal. Pasrah itu bukan diem loh ya. Tawakal itu bukan diem. Tawakal, wah saya nggak kerja bodoh amat, sama tawakal pasrah buset dah, itu mati konyol betul. Kenapa? Yang kerja ya ibadah, yang ngaji ibadah, semua yang dilakukan itu ibadah. Jangan sampai ibadah itu menghalangi segala sesuatu jadi urusannya dunia. Jangan. Apa? Supaya terlihat. Karena begini, kelihatannya urusan dunia, kelihatannya urusan akhirat, padahal itu urusan dunia. Kelihatannya urusan dunia, padahal itu adalah urusan akhirat. Jangan kita tentukan. Tetap kita porsinya, apapun itu urusan dunia, dijadikan akhirat. Apapun urusan akhirat, jadikan itu untuk akhirat. Jangan sampai kita dibolak-balik akhirnya terpisahkan dunia akhirat gitu. Emang seperti itu. Kenapa? Dunia majru'atun akhirnya dunia itu adalah ladang untuk ke akhirat. Maka apapun itu yang kerja kita ibadah, supaya jadi ibadah jangan sampai sumpah tadi lupa kerja gak dinikmatin aja apa dulu gak usah, biasa aja ya, kerja aja jadi nikmatin aja gitu ya. Nikmatin anta rabbi, engkau Tuhan al-arsyil azim, yang mempunyai arsyil azim, arsy yang besar. Ya Ali, wahai Ali karamallahu wajhah, aksir ngakeh no minat du'ai, saking doa alladzi ini yang saya bilang tadi. Nanti kita itu harus punya ijazah dari guru supaya ada sanad. Kalau nggak ada sanadnya oleng, yakin oleh banyak yang oleng. Tuh saya bacain, ada yang menghayal sendiri, dah nggak usah ngapain macam begitu. Di sini juga ada begini, di buku juga ada oleh akhirnya punya pendapat sendiri, ini sendiri apa nanti. Nabi juga orang nggak harus dipatehahin, dia udah masuk gak usah dipatehahin. Lah ilah kita siapa gitu. Banyak yang akhirnya pada seperti itu, banyak. Gak usah patehan sama orang lain, dia juga punya ini sendiri. Lana amaluna walaku amaluku gitu, amalmu agamaku, agamaku. Ya masing-masing. Hanya apa meninggal disuruh nanti suruh ngubur sendiri, mandi sendiri, boleh lah itu kan gitu. Boleh. Tapi bisa. Pas mati orang yang mengatakan gitu mati berbisikin, lu kan bilang kemarin lah nggak boleh tahlil begini, udah lu mandi sendiri, lu ngapain sendiri, lu ngubur sendiri, lu bisa kata lu
bini lu. Gua kagak mau talkinin, gak mau tahmilin, lu diem gua liatin lu, kayak gitu. Aduh, kacau dunia persilatan. Aksir min doa alladzi allamani. Nah ini maksudnya alladzi kan allamanihi, yang memberikan, yang mengurui atau memberikan ilmu, ngurui, mengajarkan, ngurui, mengajarkan. Jadi orang yang mengajarkan, ini doa yang dari orang yang mengajarkan. Jangan doa dari mujarabah, dari apa doa-doa itu hanya Pak Bini sendiri, hanya yakin kada stres iya. Apa kemarin dasarnya kemarin? Man lam yakul lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu, fasyaitanu syekhuhu. Barang siapa yang berguru tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Nah itu Google setan. oh, Google. Akhirnya berguru sama Google, namanya Google. Ada Mbah Google itu. Yang memberikan itu dari mana? Terus terang, kalau sudah nyampe ke itu, jadi kalau yang tadi saya bilang tadi, namanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu sangat yang ke Syekh Zakaria yang saya bilang tadi, ke saya berarti sampai ke 27 itu yang disebut dengan sanad sampai ke Imam Hafiz An-Nasir, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Nabi Muhammad dan ke malaikat Jibril. Dan di sini Al-Lamanihi, siapa yang sanad yang pas untuk ke sana? Berarti dari wahyu yang diberikan oleh persis dari malaikat Jibril. Sapa? Jibril alaihi salam. Itu yang nanti pas. Maka ganti bawah ini saya ini di bawah ya. Aduh lupa mau saya. Wa huwa daimatu wa huwa utawi wa huwa daimatu, dan dia adalah akan melanggengkan, dia yang akan melanggengkan fid dini. Dia itu siapa? Allah yang akan melanggengkan dunia wal akhirah, dini dunia wal akhirah. Dan Allah mengetahui Allah ada imatu iku melanggengkan fid dini dalam agama, wal dunia dan juga dunia, wal akhirah dan akhir. Dan itu semua ketika kita lakukan, maka Allah akan langgengkan agamanya, dunianya dan akhiratnya. Masya Allah. Yang usaha jadi tenang, yang kerja jadi tenang, yang nganggur kayak saja jadi tenang, istiqomah gitu. Jadi enak gitu. Jadi semua pada tenang gitu. Ya Ali, wahai Ali, idza raital hilala, nalika ningali sapa sira Ali hilala ing tanggal 1. Tanggal 1. Jadi ketika kamu melihat hilal atau melihat tanggal 1, fahallil salasan, maka bacalah la ilaha illallah 3 kali. Fahallil itu baca la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan, maka disebut tahlil boleh, bila tahlilan nggak boleh. Tahlilan nggak boleh, tahlil, padahal tahlil itu lain. Tahlilan orang yang baca tahlil, baca la ilaha illallah, tahlilan, halala yuhallilu. Jadi fahalil, maka baca la ilaha illallah salasan pintau atau 3 kali. Wakab biru salasan, dan baca takbir Allahu Akbar salasan 3 kali. Wakul lan maca sira wahai Ali, Allahu Akbar, Allahu tawi Allah iku akbar kang maha besar, wa a'azzu yang maha mulia, wa aqdaru dan maha kuasa, mimma akhafu mimma saking barang akhafu kang khawatir, wa aqdaru dan takut atau wedi. Jadi bacalah ini Allahu Akbar wa azzu wa aqdaru mimma akhafu wa aqdaru. Jadi baca itu insyaallah apa yang dihajatkan oleh kita di dalam dini atau agama, dunia dan akhirat, Allah akan cukupkan semuanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Siji maning, ya Ali wa ya Ali,
ida kita nalikane ketemu laki nalikane ketemu sira man ing wong tahdaruhu kang dadi sira kang wedi tahdaruhu kang wedi sira iman fakul maka ucaplah ketika kita bertemu dengan orang yang takut, kita takut kepada dia, Allahumma inni Allahumma du Gusti Allah ini satemene ingsun satemene saya adra'u nolak bika kelawan siro fi nahrihi ing dalam permusuhan. Jadi kalau ketemu sama orang mungkin kita takut sama orang itu, maka baca Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi, Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astagfika lan ngalap cukup sira godo bahu ing bencine wong gentinge wong. Ngalap cukup kalau orang itu benci sama kita, gak usah dipikirin. Orang benci itu biasa, orang benci kepada kita ya bodoh amat gitu ya. Orang begini-begini nggak masalah, udah biasa aja, itu hal-hal yang lumrah. Wa a'udzubika lan aku minta pertolongan kepadamu min syarrihi dari kejelekannya. Jadi nanti kata ada orang yang jelek kepada kita, orang musuhin kita, segala macam kita, wa a'udzubika min syarrihi, saya minta pertolonganmu ya Allah dari kejelekannya dia yang memusuhi kita. Makanya pesantren ini jangan salah, semua tempat-tempat ibadah, semua tempat ngaji, semua tempat, pasti ada aja yang tidak suka, udah pasti. Jadi jangan heran, udah pasti. Andai kata pun nggak ada, dan itu pasti ada di dalam, itu udah gitu. Dan banyak asal gini-gini di pasar ini begini, biasa aja, nggak usah bingung. Udah lumrah. Dan zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW udah begitu. Maka disebut ada orang yang munafik, ada orang yang benar-benar iman. Ada aja udah dalam lah begini-begini. Dan kejadiannya nyata. Kita rasakan kan? Iya, kita rasakan sampai sekarang. Pak insya Allah baca itu, Allah akan ganti kebutuhan manusia yang sesuai dengan porsinya manusia itu sendiri. Maka bilang sama Allah, ya Allah, saya butuh ini, baca tapi pikirannya jangan butuh-butuhnya doang, dia udah dikasih, lupa juga sama Tuhan. Bang, buatnya bangsa, ya Allah, saya yang ini dikasih, istri dikasih, anak dikasih, uang dikasih, atau kerjaan dikasih, lali sama aku, ya apa kamu sam jadi Gusti Allah, yakin aja kan. Untuk hal-hal seperti ini, ayo kita mulai dari kalimat yang atas, bahwa untuk menghilangkan kesusahan dan kerupakan kita, dan itu akan dibuka mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerupakan dosa itu akan dibuka selebar-lebarnya, bahkan Allah pun akan menggantikan daripada semua itu dengan kebutuhannya manusia, sesuai dengan kebutuhannya manusia. Ayo kita mulai dari atas. Nanti suatu saat saya ini bisa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta
birahmatika astaghith faghfirli wa aslihli sya'ni wa farrij hammi. Aslun fi sununin syad wallahu a'lam bissawab.